Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Kali ini saya berada di satu tempat parkir pada salah satu tempat belanja di Yogyakarta ya. Nganter istri saya yang sedang belanja. Nah, sekarang saya nunggu, sambil nunggu iseng-iseng bikin video ya. Ada beberapa informasi tentang cairan mobil yang ingin saya sampaikan di sini ya. Seperti teman-teman tahu bahwa mobil ini terdiri dari cairan juga ya. Cairan mobil itu satu ada oli mesin, ya. Yang kedua ada oli transmisi, yang ketiga ada oli kardan, itu termasuk cairan ya. Lalu juga ada minyak rem juga cairan. Terus juga ada air radiator, air washer ya, yang untuk kaca ya, membersihkan kaca, air washer. Lalu apalagi ya, oh ada ini oli power steering, bagi power steeringnya yang masih mengandalkan power steering ini ya, hidrolis ya. Tapi kalau yang power steeringnya sudah electronic power steering seperti Wuling Convero milik saya ini sudah electronic power steering ya, itu udah nggak pakai cairan lagi ya. Lalu apalagi? Oh ya, kompresor AC itu ada olinya ya, oli AC itu ada. Apalagi kira-kira cairan di mobil itu? Kayaknya udah ya, itu aja ya cairan di mobil ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara cairan yang di dalam mobil itu harus diganti nggak sih ya? Yang jelas kalau oli mesin, oli persneling, oli gardan kita sudah tahu lah, umum yaitu untuk mengganti oli mesin, oli gardan, oli persneling itu umum ya. Yang penting diketahui adalah kalau oli mesin itu oli-oli zaman sekarang atau mobil-mobil baru zaman sekarang itu sudah pakai oli yang semi sintetik atau full sintetik ya. Itu umurnya bisa sampai 10.000 km baru diganti dengan oli yang baru ya. Namun kalau saya boleh kasih saran, penggantian oli itu kalau di kota Anda termasuk kota yang macet seperti Jakarta ya, seperti Yogyakarta ya, Yogyakarta juga sudah macet ya. Itu kalau bisa jangan di 10.000 ya. Kalau bisa itu ya di bawah itu. Ya kalau saya biasanya sekitar 7.000 sampai 8.000, belum sampai 10.000 sudah saya ganti karena memang secara faktanya, realnya itu oli itu sudah dipergunakan lebih dari 10.000 karena keadaan macet ya. Pada saat kita macet berhenti, mobil itu mesinnya tetap running ya, artinya oli mesin itu tetap bekerja. Nah itu pun juga akan mengurangi umur kan. Jadi ketika saya sering bermacet-macet ria, saya akan mengganti oli mesin itu sekitar angka 7.000 atau 8.000. Biasanya saya pakai feeling, kalau di 7.000 suaranya udah mulai kasar, saya ganti ya. Biasanya sekitar 7.000 atau 8.000 km suara mesin sudah mulai agak kasar. Lalu oli transmisi itu kalau orang awam itu 2 kali penggantian oli mesin, oli transmisi ganti. Itu orang awam ya. Orang awam, hampir semua sopir tahu ya, hampir semua orang yang sudah pernah memiliki mobil sejak lama ya, mestinya bukan baru punya mobil ya, itu oli transmisi akan diganti per 2 kali mengganti oli mesin. Jadi kalau sekarang Anda ganti oli mesin dan oli transmisi, ganti oli berikutnya tidak ganti oli transmisi, ganti oli yang berikut lagi oli mesin diganti bareng dengan oli transmisi. Nah kemudian oli gardan. Oli gardan ini bagi mobil-mobil yang berpenggerak roda belakang atau mobil-mobil yang 4-wheel drive itu membutuhkan oli gardan. Nah bagi teman-teman yang mobilnya berpenggerak roda depan, kayaknya tidak pakai oli gardan ya, dia sudah langsung jadi satu di oli transmisi. Nah oli gardan ini penggantiannya masih lebih panjang lagi. Kalau menurut saya itu bisa di 2 kali penggantian oli transmisi kita mengganti oli gardan. Itu tentang oli ya. Lalu minyak rem. Minyak rem ini dia akan berkurang karena pemakaian. Artinya begini, ketika kampas remnya itu semakin tipis,
maka olinya itu akan semakin turun permukaannya, bukan menguap ya. Kalau oli mesin berkurang itu jelas menguap, apalagi oli-oli yang yang base-nya adalah sintetik ya. Kalau base-nya sintetik atau semi sintetik itu kalau buat oli mesin itu pasti menguap. Dan di atas 5.000, pemakaian di atas 5.000 pasti berkurang. Mau ditambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena memang kalau selama masih dalam batas tengah-tengah ya, kan itu ada batas maksimal dan minimal. Kalau di tengah-tengah no problem. Nah, balik lagi ke oli rem ya. Oli rem itu akan berkurang bukan karena menguap, tapi karena kampas remnya semakin tipis, dia semakin turun permukaannya. Nah, ketika permukaannya semakin turun, hampir mendekati minimal, coba Anda cek kampas rem Anda, apakah sudah waktunya diganti. Nah, bagi Wuling Convero itu oli atau minyak remnya itu jadi satu dengan minyak untuk kopling ya. Jadi koplingnya ini juga pakai sistem hidrolis untuk Wuling Convero ya. Jadi kalau minyak remnya itu menyusut, hati-hati, koplingnya Anda bisa bermasalah ya. Jadi pastikan posisi minyak rem itu ada di antara batas minimal dan maksimal, atau kalau mau amannya buat maksimal. Nah, untuk jenis minyak remnya Anda bisa baca di buku manual mobil Anda masing-masing ya, itu jenisnya yang apa, atau tanyakan ke bengkel resmi biar ditambah. Nah, minyak rem pun harus ada penggantian berkala ya, karena yang namanya minyak rem itu juga kena berinteraksi dengan metal-metal, dengan logam-logam, itu pun akan beroksidasi, dan di sana pun akan timbul kayak ngembun, kayak apa, itu kan bisa kecampuran air ya. Nah, itu pun bisa menyebabkan rusak ya. Lalu air radiator ini juga, kalau dulu orang ngisi radiator itu pakai air biasa ya. Kalau zaman-zaman sekarang sudah pakai radiator coolant semua, dan hati-hati, radiator coolant juga banyak tipenya. Anda kalau mau mengganti air radiator, tanyakan dulu pada bengkel resmi atau baca buku manual mobil Anda. Bagusnya yang cocok untuk mobil Anda itu radiator coolantnya yang seperti apa. Itu karena banyak jenisnya. Setelah radiator coolant tadi apa lagi ya? Oh, ini washer ya. Washer itu kita perlu perhatikan juga pemakaian airnya, karena air sembarangan yang masuk ke dalam washer itu mudah menimbulkan kerak. Kalau sudah menimbulkan kerak di selangnya itu, washer kita bisa macet. Nah, sering kan washer kita macet, ada airnya, tapi kita semprotkan, dia nggak mau keluar, atau keluarnya cuman sedikit gitu ya. Nggak enak banget kan. Nah, itu biasanya kotornya karena kerak yang ditimbulkan dari pengisian air yang sembarangan. Kalau saya, mending saya isi air, selama ini saya ngisi air dari air aqua ya, dari galon itu ya. Saya isi dari situ, saya penuhin dari situ. Dan saya nggak pernah pakai busa ya, artinya ada kan pembersih kaca yang dijual bebas, itu saya nggak pakai. Karena menurut pengalaman saya itu malah justru menimbulkan kerak. Lalu selanjutnya setelah itu apa ya? Oh ya, bahan bakar lupa ya, bahan bakar juga cairan. Oke, tangki bahan bakar itu pun kalau saya beli mobil bekas gitu ya, saya loh ya, kalau beli mobil bekas saya pasti akan buka dan kuras tangkinya, karena kita tidak tahu apakah pemilik mobil sebelumnya sudah pernah menguras tangkinya atau belum. Apalagi kalau kilometernya sudah 100.000 lebih ya. Nah, kalau seperti Wuling Convero ini saya beli dari baru, rencananya kalau sampai 100.000 km pasti akan saya kuras tangkinya. Kenapa? Karena di dalam tangki itu juga ada residu-residu air dan kotoran ya. Jadi yang masuk, jadi bahan bakar yang masuk itu memang bersih, karena memang ada penyaringnya di pompa bensin ya. Cuman ketika kita mendiamkan mobil kita, pada saat tangki bensin itu tidak penuh, itu sisi yang kosong itu bisa timbul uap air, ngembun istilahnya ya, mengembun. Lalu pada saat keesokan harinya embun itu kan air, dia akan turun. Nah, ini terjadi penumpukan, walaupun tidak banyak, dalam mungkin 1 tahun ya sedikit juga. Kalau saya patokannya 100.000 km, saya kuras pasti ada kayak lumpur-lumpur airnya gitu ya.
dia ada di paling dasar sendiri ya. Jangan khawatir, dia tidak akan terhisap. Namun berpotensi merusak kalau jalan rusak, kita pakai mobil goyang-goyang, dia akan tercampur kan. Meskipun di tangki bahan bakar pun, di tangki mobil ini ada saringannya juga ya. Oke. Dan jangan lupa ini ya, tangki bahan bakar pun juga kadang ada sifat korosifnya ya. Nah, kroposnya itu juga seringkali mengendap juga endapannya itu. Tapi masih lama kok, masih 100.000 km. Tenang aja. Untuk jangka waktu penggantian radiator coolant, lalu minyak rem, kuras ya, kuras diganti baru, itu sekitar 50.000 km ya. Lalu untuk penggantian oli kompresor AC, itu kalau saya biasanya 20.000 sampai 30.000 km ya, itu wajib diganti. Nah, kalau ganti oli kompresor AC biasanya sekalian dengan freonnya ya. Nah, kalau untuk penggantian oli power steering ya, bagi power steering yang masih pakai hidrolis ya, itu 50.000 km itu harus sudah diganti oli power steeringnya. Apalagi ya yang berupa cairan. Kalau teman-teman ada usulan yang belum saya sebutkan, yang berupa cairan di dalam mobil, tentang apa? Silahkan layangkan komentar. Oke? Sekian dulu video pendek Kang Wawan kali ini. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya, dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Klik subscribe bagi yang belum subscribe. See you on the next video.